Gentlemen, may I have your attention, please? The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go. Halo sahabat Katolikpedia, selamat berjumpa lagi di channel Katolikpedia. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang tanggapan Menteri Agama Republik Indonesia tentang kasus Gereja Santo Yosep Karimun. Menteri Agama Republik Indonesia, Fahrul Rozi, mengklaim polemik tentang Gereja Santo Yosep Karimun bukan intoleransi. Hal itu ia kemukakan setelah mengirim utusannya ke Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau untuk mendalami kasus tersebut. Saya diutus ke Karimun. Intinya, di sana tak ada masalah intoleransi, hanya masalah IMB, kata staf khusus Menak Ubaidillah Amin Mus, seperti dilansir dari tempo.com. Orang tidak dihormati. Orang tidak dihormati. Orang tidak dihormati. Ubay berpendapat demikian karena saat ini sudah ada kesepakatan antara pihak Gereja Katolik Karimun dan para pendemo untuk menunggu putusan PT UN atas IMB yang sudah dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun pada 2 Oktober 2019. Proses sidang perdata itu sudah memasuki tahap pembacaan replik atau tanggapan tergugat. Penolakan renovasi gereja di Santo Yosep Karimun sudah dimulai sejak 2013. Saat panitia pembangunan hendak melakukan peletakan batu pertama untuk mulai renovasi pada 25 Oktober 2019 juga didemo. Kemudian, massa yang tergabung dalam Forum Umat Islam Bersatu kembali melakukan aksi tolak renovasi Gereja Santo Yosep Karimun pada 6 Februari 2020. Insiden ini memaksa polisi dan pemerintah daerah turun tangan. Berbeda dengan Menteri Agama dan utusannya, Komnas HAM justru menilai polemik Gereja Karimun adalah bukti kegagalan negara dalam menjamin kebebasan beribadah. Apalagi pada perkembangan terbaru, seorang umat Gereja Santo Yosep Karimun, Romesko Purba, dilaporkan ke Kepolisian Resor Karimun dengan tuduhan penghinaan terhadap umat Islam dan ujaran kebencian melalui postingan di Facebook. Romesko dipanggil dan diperiksa polisi pada 12 Februari 2020. Komisioner Komnas HAM, BK Ulung Hapsara menilai pemanggilan tersebut merupakan sinyal bahwa negara tidak adil dalam memperlakukan seluruh warganya. Alih-alih melindungi hak konstitusional warga untuk beribadah dengan nyaman, negara malah tampak lemah sehingga membuka peluang kelompok intoleran mendapat ruang untuk mendesakkan agenda mereka, ujarnya. Mirisnya lagi, kata BK, seperti diberitakan media Indonesia, pemerintah lokal dan kepolisian setempat terkesan menyetujui sikap intoleransi masyarakat setempat dan bahkan menyulutnya.
saran Bupati dan Kapolri setempat untuk dilakukannya relokasi, justru menjustifikasi masyarakat untuk menolak renovasi gereja. Perihal pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Romesko, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, justru mengatakan bahwa ia sudah perintahkan agar tidak ada pemanggilan dan pemeriksaan. Saya bilang, siapapun dia, jangan dipanggil polisi dulu sebelum ada putusan pengadilan. Katanya pada Senin 17 Februari 2020. Entah informasi seperti apa yang sampai ke telinga Mahfud MD. Ia juga menegaskan bahwa orang yang dilaporkan ke polisi, Romesko Purbo, bukan pendeta. Dia hanya seorang pembuat tulisan yang dianggap provokatif di medsos. Lebih jauh, Mahfud MD menilai pokok masalah dalam kasus ini adalah apakah izin mendirikan bangunan sama dengan renovasi atau tidak. Inilah yang akan diputuskan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Sementara itu, ia juga mengklaim bahwa polemik renovasi Gereja Katolik Santo Yosep Tanjung Balai Karimun sudah selesai. Alasannya, para tokoh sepakat menahan diri. Dari macam-macam pernyataan dan tanggapan dari pihak pemerintah tersebut, kita dibuat bingung. Yang benar yang mana? Atau paling minimal, pernyataan siapa yang harus kita percayai? Mari kita sama-sama saling meneguhkan agar tabah dan sabar dalam penyelesaian polemik ini. Besar harapan kita, umat Katolik Paroki Santo Yosep Karimun bisa mendirikan tempat ibadah yang aman, nyaman, seperti umat agama lain di banyak daerah di seluruh Indonesia yang kita cintai ini. Bagaimana tanggapan Anda? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Bila kamu suka dengan video ini, silahkan komen, like, share, dan yang paling penting adalah subscribe agar Katolikpedia terus berkembang. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Katolikpedia. Di video kali ini kita akan membahas tentang tanggapan Jokowi atas kasus penolakan renovasi Gereja Katolik Santo Yosep Karimun Keuskupan Pangkal Pinang. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi akhirnya buka suara terkait kisruh pembangunan Gereja Katolik Santo Yosep Tanjung Balai Karimun Kepulauan Riau. Dilansir dari kumparan.com, Presiden Jokowi memerintahkan Kapolri Jenderal Idam Aziz dan Menko Polhukam Mahfud MD untuk turun tangan menyelesaikan masalah pembangunan Gereja Katolik Santo Yosep Tanjung Balai Karimun. Saya perintahkan Menko Polhukam, Kapolri untuk menjamin terlaksananya kebebasan dalam beribadah dan tindak tegas kelompok atau masyarakat yang mengganggu sesuai dengan jaminan konstitusi, kata Jokowi di Istana Negara Rabu 12 Februari 2020. Presiden Jokowi juga memastikan bahwa pemerintah akan menjamin terlaksananya kebebasan beribadah dan menindak tegas kelompok yang mengganggu pelaksanaan konstitusi. Harus dirampungkan, karena jadi presiden yang tidak baik bisa menjalar ke daerah lain, tegasnya lagi. Jokowi baru buka suara sekarang lantaran menilai pemerintah setempat sudah tidak mampu menyelesaikan permasalahan tersebut. Padahal
Pemerintah daerah lah yang harus menyelesaikan masalah ini. Permasalahan mengenai pembangunan Gereja Katolik Santo Yosep Karimon sudah bergulir sejak 2013. Aksi massa menolak pembangunan gereja ini juga terjadi pada saat peletakan batu pertama untuk renovasi gereja tersebut pada 25 Oktober 2019 lalu. Yang terbaru, aksi demo penolakan terjadi pada 6 Februari 2020. Ketika itu, sejumlah massa yang bergabung dalam Aliansi Peduli Kabupaten Karimon melakukan unjuk rasa di lokasi pendirian Gereja Santo Yosep. Tempo.com menulis, massa mendatangi gereja karena ada aktivitas di gereja. Padahal tak boleh ada pembangunan sebelum putusan PT UN keluar. Paroki Santo Yosep Tanjung Balai merupakan sebuah paroki di Pulau Karimun, Kepulauan Riau. Gereja ini berdiri sebelum Indonesia merdeka, yakni tahun 1928. Gereja Santo Yosep merupakan bagian dari Keuskupan Pangkal Pinang dan dilayani oleh Romo Kristiono Widodo. Alasan gereja ini direnovasi adalah kondisi fisik bangunan gereja yang sudah sangat tua dan rusak, dan daya tampung umat sangat kecil, hanya sekitar 100 orang setiap kali misa. Sementara jumlah umat di paroki ini mencapai 1.800 jiwa dan tersebar di 12 kecamatan. Setelah berjuang selama 8 tahun, akhirnya izin renovasi gereja diperoleh, ditandai dengan keluarnya izin mendirikan bangunan atau yang sering dikenal IMB nomor 0386-DPMP TSP IMB 81-2019 tertanggal 2 Oktober 2019. IMB ini dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun. Pada 30 Desember 2019, Aliansi Peduli Kabupaten Karimun menggugat IMB tersebut ke PT UN Tanjung Pinang. Persoalan ini sudah masuk tahap persidangan dan masih menunggu putusan. Kita berharap agar persoalan ini segera diselesaikan, agar renovasi Gereja Katolik Santo Yosep bisa diselesaikan. Dan kita juga berdoa bagi umat Katolik di Tanjung Balai agar tabah menghadapi proses yang cukup menguras waktu dan energi ini. Semoga dalam keadaan apapun kita tetap teguh pada iman kita sebagai umat Katolik yang sejati. Silahkan tinggalkan komentar atau tanggapan Anda di kolom komentar. Bila kamu suka, silahkan subscribe, like, dan share video ini agar kita dapat saling menguatkan dalam situasi yang sulit ini. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Nasib Gereja Katolik Karimun setelah pertemuan Mahfud MD dan Monsinyur Sunarko. Halo teman-teman pengunjung Katolikpedia, kembali lagi bersama saya di program Travel Story Katolikpedia. Dalam video kali ini, kita mau mengulas nasib Gereja Katolik Santo Yosep Karimun setelah Mahfud MD menyambangi kediaman Uskup Keuskupan Pangkal Pinang, Monsinyur Adrianus Sunarko OFM. Pertemuan kedua tokoh ini berlangsung kemarin, Kamis 27 Februari 2020. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam Kabinet Jokowi itu bertemu Monsinyur Sunarko OFM untuk membahas
polemik yang selama ini terjadi di Tanjung Balai terkait renovasi Gereja Katolik Santo Yosep Karimun. Usai pertemuan empat mata, Monsinyur Sunarko mengatakan bahwa tali silaturahmi antara pihak Gereja Katolik Santo Yosep dan masyarakat harus tetap berjalan sembari menunggu proses hukum yang sedang berlangsung. Monsinyur Sunarko juga mengatakan, dengan kepastian dari pemerintah, kita berharap bahwa hak-hak kita untuk melaksanakan peribadatan dapat terwujud. Kepastian juga dari pemerintah, kita berharap bahwa hak-hak kita untuk melaksanakan peribadatan dapat terwujud. Sementara Mahfud MD sendiri mengatakan ia sudah bertemu dengan Monsinyur Sunarko dan mendapatkan informasi detail tentang situasi Gereja Katolik Santo Yosep Karimun. Merujuk laporan Monsinyur Sunarko, Mahfud MD menjelaskan bahwa kondisi di sana berjalan baik. Ia berharap masyarakat tidak terpancing dengan berita-berita tidak jelas yang dapat merusak kerukunan antar umat beragama. Menurut Mahfud MD, ia dan Monsinyur Sunarko yakin kalau orang melaksanakan ajaran agamanya dengan baik, maka masyarakat dan negara akan baik. Kita mendorong pemerintah agar semua umat beragama mengikuti ajaran agamanya dengan baik. Jika ajaran dilaksanakan dengan benar, akan tercipta kedamaian dan kemajuan. Hasil dari kunjungan ini adalah Mahfud MD yang mewakili pemerintah Indonesia dan Monsinyur Sunarko yang mewakili Gereja Katolik Pangkal Pinang sepakat untuk bersama-sama menjaga hubungan baik antar umat beragama. Sementara terkait kisru pelaporan atau penahanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, Mahfud MD menjamin bahwa tidak akan ada yang ditahan terkait polemik renovasi Gereja Santo Yosep Karimun. Saya pastikan tidak ada orang yang ditahan. Saya sudah telepon Kapolri untuk memastikan hal itu dan dijawab tak ada satupun yang ditahan. Saya bilang jangan sampai ada yang ditahan dan jangan ada pemanggilan sampai suasana kondusif, kata Mahfud MD. Terakhir, Monsinyur Adrianus Sunarko OFM mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian pemerintah, khususnya Presiden, terkait polemik yang membelit renovasi gereja di Karimun. Kami berterima kasih kepada Pak Mahfud yang telah menyempatkan diri datang ke Keuskupan Pangkal Pinang untuk silaturahmi dan berbicara bersama kami. Pak Mahfud menjelaskan bahwa pemerintah melindungi hak kaum beragama apapun untuk melaksanakan ibadah dan hak-hak yang melekat padanya sebagai warga negara Indonesia. Tutup Monsinyur Sunarko yang menyandang gelar Profesor Bidang Teologi dari Sekolah Tinggi Filsafat Driarkara, Jakarta. Perkembangan terkini, Gereja Katolik Santo Yosep Karimun dan pihak-pihak terkait sama-sama menunggu hasil putusan PT UN atas gugatan yang diajukan oleh para pendemo atas IMB Gereja Katolik Santo Yosep Karimun. Kita berdoa dan berharap agar kunjungan Mahfud MD ini menjadi langkah maju penyelesaian kasus Gereja Katolik Karimun, sehingga proses renovasi bisa segera dilanjutkan. Silahkan bagikan informasi ini kepada teman-teman dan kenalanmu. Semoga kita terinspirasi
untuk mengikuti saran Bapak Uskup Pangkal Pinang, yakni terus menjalin dialog damai dengan siapapun. Jangan lupa juga untuk subscribe, karena itulah dukungan paling besar bagi perkembangan channel Katolikpedia yang menyediakan informasi seputar Gereja Katolik Indonesia dan dunia. Sampai jumpa. Tuhan memberkati. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Katolikpedia. Dalam video kali ini, kita akan mengulas tentang lanjutan kasus Gereja Karimun beberapa waktu lalu. Kabar gembira untuk umat Gereja Katolik Santo Yosep Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau. Renovasi tempat ibadah umat Katolik di Tanjung Balai itu yang sempat didemo beberapa waktu lalu, akhirnya bisa dilanjutkan. Renovasi Gereja Santo Yosep Karimun bisa dilanjutkan setelah diadakan pertemuan lintas sektoral yang dipimpin langsung oleh Bupati Karimun, Aunur Rofik. Pertemuan lintas sektoral itu berlangsung kemarin, Selasa 10 Maret 2020 di Aula Pertemuan Cempaka Putih Lantai 3, Kantor Bupati Karimun Poros, Kecamatan Meral. Pertemuan ini dihadiri oleh Bupati Karimun Aunur Rofik, Ketua DPRD Karimun M. Yusuf Sirat, Kapolres Karimun AKBP Yos Guntur, dan Lanal Letko Laut Mandri Kartono, Sekda Karimun M. Firmansyah, dan Kakanmena Karimun Zamjuri. Selain itu, hadir juga perwakilan Aliansi Peduli Kabupaten Karimun dan Forum Umat Islam Bersatu Karimun. Sementara pihak Gereja Santo Yosep Karimun diwakili oleh utusan dari Keuskupan Pangkal Pinang, Romo Krisantus Paskalis Saturnus. Hasil rapat lintas sektoral tersebut menyepakati bahwa pembangunan Gereja Santo Yosep Tanjung Balai Karimun bisa dilanjutkan. Tapi sebelum itu, pihak Gereja Santo Yosep Karimun harus menyerahkan rencana renovasi gereja ke Pemkab Karimun dan dibahas dalam rapat teknis bersama Aliansi Penduduk Kabupaten Karimun dan Forum Umat Islam Bersatu Karimun. Setelah itu, Aliansi Peduli Kabupaten Karimun akan mencabut perkara gugatan nomor 33/2019/PTUN.TPI. Secara lengkap, pertemuan ini menghasilkan 6 poin penting yang harus ditaati dan dijalankan oleh semua pihak. Ke-6 poin tersebut adalah: 1. Bahwa akan dilakukan renovasi gereja di tempat yang lama dan tidak akan direlokasi. 2. Bahwa renovasi gereja dilakukan sesuai dengan pengajuan IMB yang baru beserta gambar yang dibahas dalam rapat tindak lanjut pembangunan gereja. 3. Jika gambar diserahkan gereja ke pemerintah daerah, akan diadakan rapat teknis dengan pihak APKK, FUIB, dan pihak gereja. 4. Setelah kesepakatan ini ditandatangani masing-masing pihak, maka pihak APKK akan mencabut gugatan perkara nomor 33/2019/PTUN.TPI di Pengadilan TUN Tanjung Pinang. 5. Bahwa peletakan batu pertama dilakukan sebagai simbol toleransi masyarakat Kabupaten Karimun terhadap kerukunan umat beragama setelah rapat teknis dilakukan dan IMB hasil revisi diterbitkan. 6. Masing-masing pihak harus menghormati kesepakatan yang telah dibuat dan ditandatangani bersama, disosialisasikan ke masyarakat hasil rapat tindak lanjut penyelesaian pembangunan gereja yang dilakukan hari ini. Kepada Paroki Santo Yosep Karimun, Romo Hans Jeharut saat dikonfirmasi mengenai kabar ini menyatakan bahwa siang ini, Rabu 11 Maret 2020, dalam sidang PTUN, penggugat sudah mencabut gugatan
proses administrasi PTUN akan dilanjutkan dalam sidang PTUN tanggal 18 Maret 2020. Kabar gembira ini membawa sukacita bagi umat Katolik Santo Yosep Karimun. Terima kasih kepada semua pihak yang selama ini terlibat aktif menginisiasi dialog antar pihak Gereja Katolik Karimun, para pendemo, dan pemerintah setempat sehingga polemik renovasi Gereja Katolik Karimun bisa terselesaikan dengan baik. Terima kasih Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus yang setia melindungi dan menginspirasi umatmu di saat-saat sulit dan senang. Silahkan bagikan kabar bahagia ini kepada sesama umat Katolik agar kita saling mendukung untuk membangun Gereja Katolik Santo Yosep Karimun. Yang belum subscribe, silakan subscribe dulu agar kamu bisa mendapatkan informasi-informasi menarik seputar Gereja Katolik Indonesia dan dunia hanya di Katolikpedia. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sahabat Katolik Indonesia, selamat datang kembali di ulasan channel Sahabat Katolik. Jangan lupa di subscribe, like, dan share di komen-komen ya di bawahnya. Baik, kali ini kita akan membahas tentang Deklarasi Abu Dhabi. Deklarasi Abu Dhabi itu dilakukan oleh Paus Fransiskus sebagai perwakilan dari Gereja Katolik dan Imam Besar Al-Azhar. Deklarasi ini secara simbolik sebenarnya sudah dimulai pada Perang Salib kelima tahun 1219, sekitar 800 tahun yang lalu, dengan kedatangan Santo Fransiskus dengan Sultan Al-Kamil. Jadi di era sekarang, perwakilan dari kedua agama ini melihat ada banyak sekali penyelewengan atas nama agama. Misalkan dari isu-isu politik, ekonomi, sosial budaya, bahkan sampai dari aspek kemanusiaan. Lalu kira-kira apa yang menjadi poin-poin dari Deklarasi Abu Dhabi antara Islam dan Gereja Katolik? Deklarasi ini dimuat dalam dokumen tentang persaudaraan manusia untuk perdamaian dunia dan hidup bersama. Pertama-tama, kami menyampaikan bahwa deklarasi ini diperuntukkan bagi mereka yang beriman dan bahkan bagi mereka yang tidak beriman, dan kepada mereka yang berkehendak untuk melakukan kebaikan. Pertama, deklarasi ini mengingatkan kita bahwa ajaran-ajaran agama berakar pada nilai-nilai perdamaian. Nilai-nilai perdamaian yang dimaksud adalah bagaimana kita menjunjung tinggi nilai-nilai timbal balik. Jadi kalau kita melakukan kebaikan untuk orang, maka orang lain juga akan melakukan kebaikan. Begitu juga sebaliknya. Kita diingatkan untuk hidup dalam persaudaraan dan kehidupan yang harmonis, membangun kembali kebijaksanaan, keadilan, dan kasih di dalam tindakan kita, terlebih-lebih kepada sesama ciptaan. Ajaran-ajaran luhur tentang perdamaian ini bertujuan untuk mengingatkan kembali bahwa kita diberikan tugas untuk mendampingi generasi muda supaya generasi muda tidak terlalu materialistik di dalam proses kehidupan mereka selanjutnya. Mereka seharusnya diingatkan tentang keserakahan, kemudian ketidakpedulian terhadap ciptaan yang lain, dan terlalu mengandalkan hukum kekuatan dibandingkan kekuatan hukum itu sendiri di dalam kehidupan mereka. Yang kedua, kebebasan adalah hak setiap orang. Setiap individu menikmati kebebasan berkeyakinan, berpikir, berekspresi, dan bertindak. Kita diingatkan bahwa pluralisme dan keberagaman agama, warna kulit, ras, jenis kelamin, bahkan bahasa kita, itu memang dikehendaki oleh Tuhan di dalam kebijaksanaannya. Dengan demikian, kita jangan sekali-sekali memaksa orang untuk mengikuti agama ataupun budaya tertentu. Yang ketiga, keadilan yang berlandaskan belas kasih. Keadilan yang berlandaskan belas kasih merupakan jalan yang harus diikuti untuk mencapai hidup bermartabat yang setiap manusia berhak atasnya. Artinya bahwa di dalam proses menunjukkan keadilan, kita harus menunjukkan belas kasih terlebih-lebih kepada mereka yang tertindas. Yang keempat adalah dialog. Kita diajak untuk berdialog, untuk memahami budaya toleransi. Selain memahaminya, kita juga harus mendorong dan mengkampanyekan budaya toleransi di tengah hidup bermasyarakat. Penerimaan sesama dan hidup bersama secara damai akan sangat membantu untuk mengurangi
berbagai masalah ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan karena kita melakukannya secara bersama-sama. Yang kelima, bahwa dialog juga antar umat beragama berarti berkumpul bersama dalam ruang luas nilai-nilai rohani, manusiawi, dan sosial bersama. Dan di sini sebenarnya kita meneruskan keutamaan-keutamaan moral tinggi dari agama masing-masing. Kenapa hal ini didorong? Karena supaya kita terhindar dari perdebatan-perdebatan yang tidak produktif. Artinya, agamaku agamamu, agamamu agamamu. Tetapi di aspek lain, kita punya nilai-nilai kesamaan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi dalam dialog itu tidak harus kita membandingkan mana yang benar dan mana yang salah. Dalam kehidupan kita bersama, kita cenderung sekali untuk membanding-bandingkan antara yang paling benar, yang paling baik, atau mereka yang paling tidak baik, atau yang paling tidak benar. Yang keenam, bahwa perlindungan tempat ibadah seperti gereja dan masjid adalah kewajiban yang dijamin oleh agama, nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan perjanjian internasional. Jadi, tidak ada toleransi bagi mereka yang melakukan penolakan atau pengerusakan terhadap rumah-rumah ibadah di seluruh dunia. Karena tindakan-tindakan itu merupakan penyimpangan dari ajaran agama. Yang ketujuh adalah menyangkut terorisme. Terorisme menyedihkan dan mengancam keamanan, baik mereka yang di timur maupun di barat, utara maupun selatan, dan menyebarkan kepanikan, teror, dan pesimisme. Tetapi sebenarnya ini bukan karena agama. Bahkan ketika para teroris itu memperalatkannya. Terorisme itu disebabkan oleh akumulasi penafsiran yang salah atas teks-teks agama dan oleh kebijakan yang terkait dengan kelaparan, kemiskinan, ketidakadilan, penindasan, dan kesombongan. Kita dihimbau untuk menghentikan dukungan terhadap gerakan teroris dan penyediaan dana, penyediaan senjata dan strategi, dan bahkan dengan upaya mendukung melalui media massa. Yang kedelapan adalah konsep kewarganegaraan berlandaskan pada kesetaraan dan kewajiban, di mana semua menikmati keadilan. Hal ini mengajak kita untuk menolak penggunaan istilah minoritas secara diskriminatif yang menimbulkan perasaan terisolasi dan inferioritas. Yang kesembilan adalah hubungan baik antara timur dan barat tidak dapat disangkal karena keduanya diperlukan. Keduanya tidak boleh diabaikan sehingga masing-masing dapat diperkaya oleh budaya yang lain melalui pertukaran dan dialog yang bermanfaat. Barat misalnya dapat menemukan di timur obat bagi penyakit rohani dan agama yang disebabkan oleh materialisme dan tersebar luas. Dan di timur juga dapat menemukan banyak unsur barat yang dapat membantu membebaskannya dari kelemahan, perpecahan, konflik, dan kemunduran pengetahuan serta teknik dan budaya. Jadi timur dan barat merupakan sebuah wilayah yang tidak dapat dipisahkan antara satu sama yang lain karena keduanya saling membutuhkan di dalam mengisi ilmu pengetahuan, budaya, dan teknologi, bahkan dalam konsep agama dan kemanusiaan. Yang ke-10 adalah menyangkut hak perempuan. Perempuan harus diakui haknya dalam aspek politik, bahkan pekerjaan dan pendidikan. Juga penting untuk melindungi perempuan dari eksploitasi seksual dan diperlakukan semena-mena untuk kesenangan atau objek keuntungan finansial oleh kelompok tertentu. Maka dengan ini kita diajak untuk harus menghentikan praktik-praktik yang tidak manusiawi dan sangat vulgar yang merendahkan martabat perempuan. Lalu kita harus melakukan berbagai upaya untuk mengubah undang-undang yang mencegah perempuan dalam menikmati sepenuhnya hak-hak mereka sebagai sesama ciptaan. Yang ke-11 adalah perlindungan terhadap hak-hak dasar anak, di mana seorang anak
berhak untuk tumbuh berkembang dalam lingkungan keluarga yang sehat. Untuk memperoleh gizi yang baik, pendidikan dan dukungan ini dilakukan oleh utamanya adalah keluarga dan masyarakat sekitar. Maka kita berkewajiban untuk melindungi anak seperti perdagangan manusia, dan di sisi lain juga kita harus melindungi mereka dari bahayanya digital atau teknologi informasi. Yang terakhir adalah yang ke-12, menyangkut perlindungan hak-hak orang lanjut usia, mereka yang lemah, penyandang difabilitas, dan mereka yang tertindas adalah kewajiban agama dan sosial yang harus dijamin dan dibela melalui undang-undang yang ketat dan pelaksanaan perjanjian internasional yang relevan. Dengan keberadaan deklarasi ini, kita diajak semua untuk menjadi pelopor dalam mengkampanyekan budaya toleransi dan menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan persahabatan bagi seluruh umat manusia. Dalam kesempatan ini, kami mengajak seluruh follower sahabat Katolik untuk menyuarakan dan sekaligus mengkampanyekan budaya toleransi kepada sesama, terlebih dalam lingkungan gereja, dalam lingkungan sosial kita, terlebih-lebih dalam lingkungan kita masing-masing. Sampai jumpa pada ulasan berikutnya. Salam. Do you want to know? Well, I've been thinking about you, and I think I have to listen, because the sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. There is...